Dia kayak bodybuilder tapi kuntet. Gue nggak ngerti desainernya tuh gimana, tapi ini cacat banget gitu. Kret gue nggak tahu apa, di belakang ada lemari juga isinya laras panjang. Freedom! Gue asumsikan ini adalah desa yang berada di kelompok KKB. Bagaimana ini? Dia biasa aja. Nah, ini lagi dia lompat. Berapa meter? Di mana-mana orang lompat itu kurvaturnya melengkung begini. Nggak begini. Jadi dia melengkung ke bawah terus langsung gliding ke depan. Lagi-lagi karena dia takut melawan hukum agama, makanya dia melakukan hukum alam. Lucu banget kan? Dia nggak riset ini soal jatuh itu gimana. Dan harusnya itu udah ada preset simulation fisiknya tuh udah ada gitu loh. Gue nggak tahu nih animatornya tuh sendiri atau 1000 orang tapi bayangan dia sendiri. Ini lucu banget gitu. Suaranya juga nggak sinkron. Nah, pas dia berenang juga nggak ada water splash-nya, nggak ada gelombang-gelombangnya. Terus dia geraknya gitu-gitu doang kayak orang lagi gue rasa. Aduh, dia kepleset. Dia kepleset tulang belakangnya sampai ke sono. Itu sih harusnya fraktur ya. Mungkin itu patah kepliteknya tuh bener-bener tulang belakangnya itu bukan bengkok tapi patah. Gue ulang-ulang biar sakit. Termasuk gue yang ngeliatnya sakit. Nah, itu pandangannya hilang dan dia masih bisa bangun dan biasa aja gitu. Lagi-lagi nggak ada nyawanya, dia jatuh terus bangun. Lightingnya biasa, cacat nih, batunya kelihatan batu banget. Nah, sekarang masuk ke scene hujan. Kita ulang ya bagian hujan ya. Jadi hujannya tuh waktu scene-nya ke arah sini, kamera ke arah sini, hujannya belum mulai, tapi pohon yang sebelah sini udah mobat-mabit gini-gini sendiri. Dia tuh ngapain? Gunungnya PNG. Gunungnya juga PNG kelihatannya. Lihat, ini gunungnya PNG. Di sini ada bekas selection-nya kelihatan. Ada selection putihnya kelihatan, dari pohonnya juga kelihatan ada putihnya. Jadi benar-benar kalian cari gunung.png terus kalian tempel di situ. Terus ini juga pohonnya, nah di sini kan kelihatan pixelated gitu. Terus dia mobat-mabitnya sibuk banget. Nah, ini orang ini lagi. Tapi ini agak niat ya, ini ada hair-nya tapi nggak ada fisiknya. Nah, di sini ada ular, kelihatannya sih kayak Ular apa? ular apa gerakannya begitu. Temen gue nih, dia suka ular ya, dia reptiler, ular, dia pelihara ular, terus ngeliat ini dia sambat. Ular gue begitu panik, gue langsung bawa ke dokter hewan. Nah, katanya dibawa ke dokter hewan. Ini ularnya dia gitu-gitu, lagi-lagi dia nggak riset soal gerakan natural itu gimana. Bener-bener animatornya butuh sekolah lagi. Sekolahnya tuh sekolah IPA ya, karena biar tahu makhluk hidup tuh gimana sih gerakannya. Terus lagi-lagi teksturnya ini pohonnya juga, pohonnya PNG asal tempel. Airnya juga asal-asal. Nah, mereka lari. Dan di situ gue baru ngeh tadi batunya bener-bener kotak banget. Itu apaan, Rock Python apa? Di sini ada batu yang overlap di atas. Teksturnya juga ada yang ngeblank. Terus di sini ada yang overlapping juga. Itu bukan strisnya. batu, Ji. Itu tuh cam, Oh, ini cam. KKB tapi dikasih Oh, ada namanya, kemonya gitu, ada camouflage-nya. Iya. Mungkin ini camp KKB ternyata Iya. guys. Soalnya emang tadi ada persenjataan KKB ya bener. Mungkin ini camp KKB. Sorry, gue terlalu bahas teknikal. Gue kurang imajinasi lu kurang kaget. imajinasi. Gue kurang berimajinasi. Itu ternyata. film anak-anak. Gunakan imajinasi. Iya. Oke, sorry, gue kurang imajinasi ternyata. Oke, ini jadi ada camp KKB di sini. Terus makin ke sono juga masih terang banget. Nah, ini ada kandang kucing segede bocah. Kelihatannya sih kandang kucing ya. Terus isinya itu ada burung. Kandang anjing. Kalau segede bocah. Atau mungkin kucingnya kucing besar kayak Panthera tigris gitu ya. Mau bodoh kok, pengen foto. Aduh, curang lu depan kamera aja. Kayak gua aman. Jadi kandang kucing yang gua rasa sekalian. enggak, ini Panthera tigris. Kucingnya Panthera tigris, gede banget. Ini kalau dijajarin ke bocah itu hampir seleher bocahnya. Dan isinya burung. Dan suaranya monyet. Mungkin back sound. Oke, back sound. Back sound. Jadi burungnya nggak ngomong. Gua nggak ngerti soal sound, tapi gua rasa ini nggak nyambung. Terus kita lihat dari komposisi desainnya juga, ini ada tekstur yang nge-stretch ya, agak teknis sedikit. Ini tekstur yang nge-stretch. Yang gue bilang sebelumnya bahwa 3D modeling itu bukan cuma soal bentuk, tapi soal struktur di baliknya. Gue rasa ini bagian sini yang teksturnya agak naik itu dia nggak ada edge supportnya, jadi teksturnya ketarik. Terus bagian sarangan tutupnya juga ini polygon antara cover atas sama jaringannya itu, si jaring-jaring depannya nggak sejajar, dia lupa di move gitu, asal jadi. Burungnya pucat banget, kasihan. Iya, siapa yang nggak pucat dimasukin film begini? Bener sih, gue juga pucat sih jadi burungnya ya. Iya. Oke. Oh, fisiknya luar biasa sekali. Jadi gue baru tahu kalau burung dari di bekas kandang tuh dia terbangnya gini, pelan, terus langsung wih. Lagi-lagi nah, animatornya nggak belajar tentang biologi itu gimana. 24 fps, 24 fps. Tapi gue rasa ini terlalu 24 fps buat mata gue yang... Ini 24 fps dibikin slow motion. Lihat dia terbangnya begitu. Lu bayangin saingan kita pemerintah. Oh, ini pemerintah Hasilnya ya? begini kan? Iya. Lu bayangin saingan kita hasilnya begini. Kesuksesan di tangan kita. Sukses tekan kita. Kesuksesan di tangan kita. Speaking of, gue bukannya studio animasi ya, tapi gue malu nunjukinnya kok kayak gini. Gue minder anjing, bagus banget ini sumpah. Animasi gue nggak ada apa-apanya bro.
Gue nggak mau nyebut channel animasi gue, nama studio animasi gue apaan, gue nggak mau karena ini bagus banget, kalah animasi gue. Sekarang laptop gue nyerah. Dia terlalu nggak loading. Oke, tadi sempat kepotong, sorry. Laptop gue juga ternyata nyerah. Dia ngeliat film animasi ini, dia menyerah. Jadi gue pindah ke HP teman gue. Terima kasih sponsornya. Tadi kita udah sampai ke burung yang lepas ya. Nah, burungnya kabur. Di sini ada sekelompok orang yang panik burungnya lepas. Ada 3 orang yang panik melihat kandang tersebut sudah terbuka dan akhirnya burung yang ada di dalamnya terbang keluar. Lagi-lagi ekspresinya begitu, nggak kelihatan orang panik. Kita harus minta ganti rugi mereka. Kita harus nggak ganti rugi mereka gitu. Jadi dia ngeliatnya tuh tatapannya kosong gitu, nggak ada permainan di facial feature-nya, entah itu alisnya atau bulu matanya atau gimana tuh nggak ada dimainin gitu. Jadi bener-bener orang dihipnotis suruh ngomong gitu loh. Kan bulu matanya jadi jaket. Bulu matanya jadi jaket bener. Atau bulu matanya jadi satu objek gitu ya. Bendera disandra. Oke. Nah ini. Tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Kalau kalian perhatiin dengan detail, mata kiri kanannya gerakannya nggak sinkron. Gua rasa itu kalau di mobil tuh T-rodnya sama linknya tuh udah nggak bagus ya. Jadi roda kanan sama roda kirinya itu geraknya nggak bareng gitu. Sama ini matanya juga bermasalah, ini kaki-kakinya ini. Lalu serahkan kepada kami. Matanya ada yang mepet ke sisi dalam sini, sementara mata sebelahnya itu di tengah. Gua agak jereng, tapi mata gua gerakannya tetap masih sama. Ini mah enggak, anjir. Lu bukan jereng, matanya buta sebelah. Iya, mata gua oke. For your information, mata gua yang kiri bermasalah, nggak bisa ngelihat. Tapi gerakannya masih sama, nggak kayak ini. Lalu serahkan kepada kami. Tindakan apa yang akan diambil? Gua sih tindakan gue di bulldozer guys. Tindakan apa yang akan diambil? Gue sih kalau gue jadi produsernya, gue akan mengambil tindakan untuk menarik ulang film tersebut untuk tidak tayang di bioskop karena menurut gue ini adalah animasi yang dari awal sampai akhir gue lihat ini hasilnya itu mentah banget ya. Bukannya mampu berdiri sejajar dengan film animasi lain, bahkan ini lebih cocok jadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya para animator atau orang-orang yang bekerja di dalam industri animasi. Karena habis Jumbo terbitlah gue nggak bisa komen banyak, sumpah. Gue udah bingung mau sambat apa lagi, gue mau yaping soal apa lagi, gue nggak tahu. Karena menurut gue ini tindakan yang terlalu buru-buru, nggak tahu motivasi mereka itu apa. Dan kalau nggak salah dengar sih katanya sih animator cuma 1. Kalaupun emang animator cuma 1, gue nggak tahu tuh gajinya berapa sampai dia bikin, yang penting asal jadi. Entah itu berapa kali karakternya nembus atau ada yang gerakannya patah. Dan gue udah sampai lupa gue yaping soal apa karena itu emang udah banyak banget minusnya gitu. Kalau kalian yang nonton, coba kalian tulis di komentar gimana menurut kalian itu trailer. Gue bingung mau ngomong apa lagi, kayaknya udah sekian. Ya, selamat datang di channel, apa nama channel lu? Rizuki Studio. Rizuki Studio ya. Gue dibajak.